pertanyaan saya tadi ya teman-teman diulangi, bahwasanya berdasarkan status koperasi itu yang dinyatakan E, itu artinya tidak pernah sama sekali dari awal sampai sekarang menyerahkan RAT kepada pihak Kementerian Koperasi, sehingga kemungkinan terindikasi adanya pencucian uang di koperasi tersebut sangat tinggi, gitu teman-teman ya. Jadi ini indikasi ya teman-teman, bukan itu travel. Jadi sekalian jualan ya. Ada yang mau umroh Ramadan. Enak ya? Iya, silakan Ustaz. Oke, bismillah ya. Jadi kita ngumpul di sini ya, semua kemudian masukin dananya ke Koperasi Indonesia Berjamaah. Ya, kita patok 5 triliun, 4,5 triliun buat beli bank yang enoh. Ya, kita nggak boleh nyebut namanya. Pokoknya yang enoh ada tahu lah ya, Bank Syariah Pertama lah. Kemudian kita ngomong ini nggak apa-apa mau ceritanya. Ya kalau nggak dijelasin gimana? 5 triliun nih untuk beli bank yang nol, yang 500 miliarnya untuk kita beli sama-sama saham BRI Syariah. Nah, teman-teman daftar jadi anggota koperasi 100.000 ditambah dengan 1 juta. Jadi 1.100.000. 1 jutanya itulah untuk beli saham BRI Syariah. Jadi habis ini teman-teman nabung di BRI Syariah udah sebagai pemilik, bukan sekedar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kali ini saya sedang di Jakarta dan kebetulan, nggak kebetulan sih sebenarnya, ini serius dan memang direncanakan. Oke teman-teman, tadi ya sekitar pukul 11-an lah saya itu berada di Kementerian Koperasi ya, menuju ke sana dan saya menyelesaikan perkara yang diminta sama teman-teman korban untuk memberikan surat ya permohonan audiensi dan dialog bersama Koperasi Indonesia Berjamaah. Teman-teman, jadi pihak daripada kementerian itu ditunjuk sama kita sebagai mediator untuk berdialog dengan pihak koperasi. Nah, di sana dijelaskan teman-teman bahwasanya koperasi ini adalah koperasi yang tidak taat aturan, walau dia digembar-gemborkan ramai di media sama Yusuf Mansur bahwasanya koperasi ini berinvestasi di ini atau misalkan di BRIS atau apalah, saya nggak tahu lah. Saya juga nggak ngerti ngumpulin dananya dari mana melalui koperasi itu dan apakah memang berinvestasinya pakai koperasi itu, saya juga nggak ngerti. Oke teman-teman, saya akan tunjukkan dulu teman-teman nanti, mohon maaf ya karena nanti alamat sekretariat kita sementara belum bisa dipublish di sini. Tapi sebelum saya membacakan surat ini, nanti teman-teman lihat dulu video ini bahwasanya saya sudah ke sana. Tapi maaf ya karena saya sangat menghargai namanya ya perusahaan. Saya sangat menghargai namanya institusi negara. Jadi saya nggak bisa video full masuk ke sana dan saya cuma video sebagian kecil aja dari jalan masuk sampai ya pokoknya intinya saya menuju ke sana. Oke, terima kasih teman-teman, lihat dulu video ini, yuk check it out. Oke teman-teman, ini saya udah deket di Kementerian Koperasi, cuma ya saya ngambil gambarnya dikit aja ya. Ya ini udah mau masuk ke Kementerian Koperasi. Ini di daerah Jakarta Pusat ya teman-teman. Nah kenapa ini diambilnya udah deket gitu, karena nggak ngambil perjalanan lama ya biar lebih menghemat waktu ya, karena kan lebih intinya pada penjelasan. Ini saya mau masuk ke pintu masuknya. Di sini ada satpam ya, dan saya nggak bisa nunjukin nama satpamnya karena ya memang bukan itu tujuannya. Nah di sini ya seperti biasa ketika kita masuk institusi ya kita ditanya mau apa gitu. Tapi karena saya udah kesini ya mudah ya, udah tahu lah gitulah. Dan ya biasalah protokoler kayak gitu ya, langsung dibukain sih sebenarnya. Oke ya teman-teman, ini saya parkir dulu sebentar. Nah ini tujuannya ya pengaduan terpadu ya. Di sana ya hubungannya dengan koperasi ya, hubungannya dengan koperasi. Ini saya parkir dulu teman-teman. Habis ini saya langsung ke sana
Nah, ini ya ditujukan kepada Deputi Kementerian Bidang Peroperasian, ya, Deputi Bidang Peroperasian Kementerian Koperasi. Oke, kita langsung ke sana teman-teman. Oke, sebentar ya, sambil jalan saya ini kamera berada di belakangnya. Oke, itu di pelayanan terpadu di sana memang melayani bagian penerimaan surat, walaupun sebenarnya saya udah kesana dan mereka udah kenal saya. Nah, biasanya teman-teman habis dari sini biasanya saya diarahin ke bagian surat menyurat. Itu protokolernya seperti itu ya teman-teman. Di sana setelah saya menerima penerimaan dari tanda terima dari sini, di sana juga ditanya bisa nerima penerimaan tanda terima atau enggak, gitu teman-teman. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi intinya saya datang ke sana itu menyampaikan surat dari permintaan dari teman-teman, karena sebenarnya tujuan teman-teman itu mengirimkan surat adalah mencari kepastian hukum. Nah, di sini saya perlu pertegas ya, video ini bahwasanya saya nggak bisa menampilkan seluruh materi yang ada di permintaan dialog kami, atau misalkan alamat organisasi ini ya. Maksudnya karena suatu permintaan atau suatu tindakan hukum yang harus dijalani, sehingga teman-teman pada prinsipnya itu memenuhi kebutuhan hukum, yaitu membentuk organisasi yang di sini organisasinya menjadi Persatuan Investor Patungan Bersinergi. Kenapa bersinergi? Ya karena sifat patungan yang ditawarkan sama pihak YM itu bermacam-macam. Ada patungan tanah, ada tabung tanah, ya ada tabungan aset atau patungan aset. Pokoknya intinya bermacam-macam, yang intinya patungan-patungan juga gitulah. Saya nggak tahu pastinya bagaimana, karena memang ada beritanya, tapi secara detail di dalamnya seperti apa saya nggak tahu. Karena nanti saya jelaskan teman-teman, saya bacakan dulu deh. Di sini saya langsung ya ditunjukkan kepada Deputi Bidang Perkoperasian di tempat. Dengan hormat, sehubungan dengan ketidakpastian status kami sebagai investor yang dijanjikan, baik itu melalui sertifikat patungan maupun dari keanggotaan Koperasi Jasa Indonesia Berjamaah yang sebelumnya bernama Koperasi Merah Putih. Alasan-alasan terkait ketidakpastian status kami adalah adanya janji pemberian saham yang tidak ditepati, dan dengan hanya memberikan lembar sertifikat yang tidak memiliki kekuatan hukum, dan juga jika dilihat dari status dari pihak Kementerian Koperasi, Koperasi Jasa Indonesia Berjamaah, Koperasi Jasa Indonesia Berjamaah ini berstatus E, dan kami juga sebagai anggota tidak pernah sama sekali mendapatkan kejelasan terkait perkembangan investasi kami. Dengan adanya hal tersebut di atas, maka kami meminta kepada Kementerian Koperasi melalui Deputi Bidang Perkoperasian untuk dapat memenuhi permohonan kami untuk beraudiensi dan menjadi mediator dengan pihak Koperasi Jasa Indonesia Berjamaah sesuai dengan jadwal yang pihak Kementerian Koperasi dan UMKM melalui Deputi Bidang Perkoperasian disediakan. Adanya belum terpenuhnya permohonan kami, maka sedianya Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Perkoperasian dapat menerima kehadiran kami pada, ya ini nanti teman-teman lihat sendiri. Adapun yang akan datang merupakan perwakilan dari investor, bla bla bla. Intinya seperti itu ya teman-teman. Nah, kita udah dapat tanda bukti itu, bahasanya udah diterima dari pihak Kementerian Koperasi, dan mereka sudah memberikan kontak kepada kita, staf dari Kementerian Deputi Bidang Perkoperasian dari Kementerian Koperasi. Nah, teman-teman, nanti ini akan menjadi pertanyaan bagi teman-teman, kenapa kita membuat laporan seperti itu. Jadi gini teman-teman, pada prinsipnya koperasi itu di bawah naungan Kementerian Koperasi. Nah, Kementerian Koperasi itu kan ada di bawahnya lagi masih ada ya, misalkan kayak dari kabupaten, provinsi, ada kota, misalkan kayak gitu ya. Jadi khusus kenapa kita datanya ke Kementerian Koperasi Indonesia Berjamaah ini adalah koperasi yang berstatus sebagai koperasi nasional. Jadi di bawah naungan kementerian langsung.
Karena apa? Ya memang tujuannya untuk merekrut investasi dari seluruh Indonesia. Oleh karena itu ada anggotanya yang dari Surabaya, ada anggotanya yang dari Kalimantan, ada anggotanya yang dari Garut, Bekasi, Jakarta, Jogja, ya mungkin kayak Medan kayak gitu, pokoknya banyak sekali lah intinya. Itu sehingga koperasi itu menjadi tanggung jawab, ya bukan tanggung jawab ya, koperasi itu wajib memenuhi aturan yang diberlakukan di peraturan perkoperasian sebenarnya, undang-undang tersebut ya. Jadi berdasarkan status dari koperasi tersebut seharusnya memberikan laporan tiap tahun kepada Kementerian Koperasi, bagaimana status daripada keanggotanya, bagaimana status daripada uangnya, terus bagaimana perkembangan terkait dengan program-program dia, terus hubungan dengan masyarakat juga itu biasanya dipertanyakan kalau misalkan itu mereka ngundang, kalau misalkan ini sifatnya nasional, kalau di daerah ya mungkin kepala dinas atau bagian biasanya kabid dari Kementerian Koperasi di misalkan kayak kabupaten, kota, atau provinsi. Nah kalau di Kementerian Koperasi ya nanti ada yang datang tugasnya. Misalnya mereka pertanyakan hubungan masyarakatnya bagaimana, apakah masyarakat ini setuju atau bagaimana. Dan kalau misalkan ini merujuk dari Indosuria ya, misalkan yang kemarin kasus itu, ya sama sebenarnya kasus ini kita lihat bahwasanya ada revenue yang dijanjikan itu adalah 8%. Ketika misalkan hotel ini ya, kalau misalkan patungan usaha itu hotel ini beroperasi, atau misalkan tabung tanah itu ya saya nggak tahu bentuknya seperti apa, karena di sertifikat tabung tanah ini kita juga memberikan ya beberapa di sini ada, saya nggak bisa tampilkan di sini sebelumnya, atau misalkan dulu saya tampilkan sedikit dan sekarang saya nggak bisa tampilkan karena memang menjadi bukti yang saya serahkan kepada pihak Kementerian Koperasi. Nah, kalau dari status E itu berarti dari awal pembentukan koperasi tersebut dibuat sampai sekarang tidak pernah menyerahkan namanya RAT. Jadi hasil RAT itu nggak pernah diserahkan kepada Kementerian Koperasi, dan itu secara tidak langsung menjadi pertanyaan besar baik dari pihak investor maupun misalkan ya investor ya anggota ya, karena disebut investor karena dulunya sebenarnya bukan koperasi, anggota. Kenapa tidak pernah memberikan laporan kepada Kementerian Koperasi, apalagi kepada mereka gitu. Nah, walaupun ini teman-temannya di websitenya itu di Koperasi Indonesia Berjamaah itu websitenya ada RAT di sana pernah di tahun berapa itu saya lupa lagi, intinya pernah dilakukan RAT, tapi RAT di sana kan cuma kayak apa ya, bukan anggota sebenarnya ya. Karena koperasi anggota sebenarnya kayak pengurus dan pengawas kayaknya. Jadi pengurus plus pengurus ya anggota ya pengawas mungkin kayak gitu. Tapi jumlahnya sangat sedikit kalau lihat dari RT itu tidak memenuhi kriteria di mana ya. Kalau misalkan di sana kan disebutkan bahwasanya mitra ini disebut anggota, udah jelas di sana. Jadi harusnya mereka itu minimal ya dikirim surat bahwasanya akan ada RT gitu. Tapi nggak pernah. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu menjadi sangat relevan ketika ya Kementerian Koperasi menyatakan bahwasanya ini statusnya E dan tidak pernah melaporkan ya misalnya kayak keuangannya, nggak pernah, karena RAT itu kan di dalamnya itu ada status keuangannya berapa, misalkan saldonya berapa, terus tahun kemarin berapa, sekarang berapa, sisa saldo berapa, terus hutang berapa, kaitannya dengan bank bagaimana, biasanya kayak gitu. Karena saya juga punya koperasi gitu, dan intinya teman-teman ya, sehubungan dengan status yang kayak gitu, dan kemarin kita sudah mencoba, bukan saya ya, kemarin ada pihak dari teman-teman yang mencoba menuntut secara keperdataan di pengadilan negeri, dan belum sampai masuk perkara tapi sudah NO, karena ya tadi katanya koperasinya itu nggak dituntut. Ya jelas memang salah sebenarnya prinsipnya kayak gitu. Jadi oleh karena itu berdasarkan undang-undang yang diatur di Indonesia terkait perkoperasian, di mana ya undang-undang tersebut menjelaskan Kementerian Koperasi ini membawahi koperasi-koperasi dan harus mengatur koperasi ini, sehingga ketika ada permasalahan seperti ini kewajiban Kementerian Koperasi untuk minimal menengahi
dan memberikan sebagai mediasi terhadap antara pengurus koperasi dengan anggota. Oleh karena itu, kita datang ke Kementerian Koperasi ini nggak asal-asalan, teman-teman. Ini sudah direncanakan sangat lama, menunggu selesai gugatan, dan menjadikan ini sebagai momentum. Kalau misalkan ternyata ya, itu memang nggak ada sama sekali. Jadi pertanyaan kita adalah, kemungkinan terjadinya pencucian uang itu seperti misalkan kayak Indosuria itu bisa saja terjadi. Kita nggak nuduh ya, kan, karena nggak bisa kita nuduh tanpa melalui putusan yang ingkrah gitu. Jadi kalau di pengadilan harus ada putusan ingkrah dulu, baru di sana tertulis ada pencucian uang. Tapi pihak berwajib itu bisa menentukan bahwasanya ini terindikasi pencucian uang. Makanya saya katakan bahwasanya jika kasusnya seperti ini, kan ada bunga yang nantinya jadi bunga berbunga harusnya ya. Kalau kayak gitu, jadi kemungkinan terjadinya adanya pencucian uang. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah pihak koperasi ini akan berani hadir ke ke Kementerian Koperasi untuk berdialog dengan kita? Dengan sementara selama ini kalau misalkan di telepon itu cuma ketemu admin, bahkan ketuanya nggak mau hubungin gitu. Bahkan seringkali itu susah dihubungin, bahkan websitenya seringkali hilang juga. Nah, itu menjadi penting ya teman-teman. Bayangin aja masih ada program kayak umroh kayak gitu di sana, tapi ya koperasinya ini nggak benar gitu. Karena saya katakan nggak benar karena nggak taat aturan gitu. Itu udah jelas ya. Jadi bahwasanya kalau misalkan dari pihak Kementerian Koperasi atau Dinas Koperasi itu merujuk dari melihat dari status koperasi itu sebagai acuan bahwasanya koperasi ini benar atau enggak gitu. Karena kalau koperasi yang benar itu ya sering tiap tahun itu mereka bahkan mengundang dari pihak Kementerian Koperasi atau Dinas Koperasi untuk hadir dalam acara RAT. Biasanya kayak gitu. Termasuk koperasi saya ya menghadirkan dari pihak Dinas Koperasi itu karena menunjukkan bahwasanya kita ini walau jumlahnya nggak besar, walau cuma sekitar masyarakat sekitar, tapi kita ini patuh dengan aturan. Seperti itu teman-teman. Karena RAT ini menunjukkan bahwasanya ada keterbukaan masalah keuangan, masalah anggota, masalah kepengurusan juga, dan ada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan masyarakat atau apapun yang terkait dengan misalkan investasi. Kalau misalkan kayak jasa berarti pengembangnya, itu menjadikan kita menjadi tenang karena terbuka di sana. Oke, pertanyaan saya tadi ya teman-teman diulangi bahwasanya berdasarkan status koperasi itu yang dinyatakan itu artinya tidak pernah sama sekali dari awal sampai sekarang menyerahkan RAT kepada pihak Kementerian Koperasi, sehingga kemungkinan terindikasi adanya pencucian uang di koperasi tersebut sangat tinggi gitu teman-teman ya. Jadi ini indikasi ya teman-teman, bukan nuduh. Jadi jelas ya teman-teman, tujuan kita ke sana untuk meminta klarifikasi langsung dari pihak koperasi. Andai kata pihak koperasi emang nggak berani datang, ya kita akan lihat langkah kita ke depan teman-teman. Bagaimana teman-teman? Teman-teman bisa lihat kan bagaimana investigasi saya selama ini, dan itu semua ada rangkaian-rangkaian yang nantinya teman-teman akan muncul. Oh, tujuannya investigasi ini adalah seperti ini, tujuan investigasi ini adalah seperti ini. Itu ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman tetap dukung channel ini karena channel ini akan selalu memberikan berita terupdate, dan saya nggak kurang-kurang kalau misalkan membuat berita ini menjadi sangat relevan gitu, karena berdasarkan aturan yang berlaku gitu. Oke, sampai di sini teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.